Kasus anak majikan menganiaya asisten rumah tangga mencuat selama sepekan terakhir. Penganiayaan bahkan berujung hilangnya nyawa korban. Merasa menguasai asisten rumah tangga menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan. Perempuan muda ini dipapah kerabatnya menjalani visum di RSUD Tarakan, Jakarta setelah membuat laporan ke kantor polisi. Korban dianiaya anak majikan tempat ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Awal kejadian, ibu korban mengadu dihina dan diperlakukan kasar oleh anak majikan. Korban lalu mendatangi pelaku di Pasar Grogol, Jakarta Barat untuk minta penjelasan. Namun anak majikan justru naik pitam dan menyerang menggunakan senjata tajam. Dari pihak yang majikan itu nyuruh visum aja. Karena semua orang tuanya majikan itu disiksa juga sih, dihina juga, suka ngelawan lah. Motif pelaku melontarkan hinaan pada ibu korban belum diketahui, sementara pelaku telah diamankan ke Mapolsek Grogol Petamburan untuk diperiksa. Kasus penganiayaan dilakukan anak majikan juga terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Jumat 17 Januari, satpam bernama Septian tewas di rumah majikannya di kawasan Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Ia dibunuh anak majikan bernama Abraham berusia 27 tahun. Motif pembunuhan dipicu dendam lantaran korban sering mengadu kepada majikan bahwa tersangka sering keluyuran malam. Dikarenakan sakit hati karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kasus kekerasan oleh anak majikan juga ramai dibicarakan di media sosial pada akhir Desember lalu. Pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur dianiaya oleh anak majikan pemilik toko. Dalam rekaman video penganiayaan, pelaku bahkan sesumbar kebal hukum bila korban melapor ke polisi. Anak majikan berbuat keji karena korban menolak permintaan membawa makanan yang dipesan secara daring ke ruang kamar pribadi pelaku. Korban menolak suruhan karena merasa bukan bagian dari pekerjaannya. Pelaku ditangkap di hotel di Sukabumi saat kabur dari kejaran polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari rentetan kasus kekerasan anak majikan pada asisten rumah tangga, psikolog Universitas Indonesia mengatakan ada 2 hal penyebabnya, yakni lepasnya orang tua dari tanggung jawab mendidik anak dan contoh kekerasan yang ditemukan setiap hari oleh pelaku. Bagaimana orang tua, lingkungan, pendidik mendidik anak dan membimbing sang anak tersebut untuk tidak melakukan sedikit-sedikit gampang sekali melakukan perilaku kekerasan dan agresivitas seperti itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua, apakah ada contoh perilaku kekerasan, perilaku agresif tersebut dalam lingkungan sehari-hari? Karena children see, children do. Data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga kian mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, tercatat sebanyak 3.308 kasus. Adapun kekerasan yang didapat seperti kekerasan fisik, psikis, upah tak dibayar, hingga jam kerja tidak manusiawi. Di sisi lain, penghargaan dan perjuangan pada hak pekerja rumah tangga di Indonesia juga masih rendah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga seperti jalan di tempat selama 20 tahun. Padahal diyakini dapat mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan pada ART. Agar kekerasan pada pekerja rumah tangga tak terulang kembali, perlu diketahui kedua belah pihak, yakni majikan dan asisten, harus menjalani hak dan kewajibannya masing-masing. Ada pula batasan dan apresiasi yang harus dibangun antara majikan dan asisten rumah tangga. Tim Liputan melaporkan.